Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan di Yeskiel pasal yang ke-40. Di pasal 40 sampai dengan pasal 48 itu adalah penglihatan tentang zaman baru. Dan menariknya adalah diawali dengan penggambaran akan bait suci. Kenapa bait suci? Jadi kalau Anda membaca di pasal yang ke-40 itu tentang pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Apakah ini merujuk kepada bait suci yang dibangun di zaman Ezra? Ataukah sebetulnya ini merupakan gambaran tentang bait suci rohani yang akan terjadi di zaman baru atau di akhir zaman? Maka kita memilih untuk percaya bahwa ini juga bicara soal nubuatan tentang apa yang terjadi di zaman baru. Pertanyaannya adalah, kenapa penggambarannya adalah bait suci? Seperti yang kita tahu bahwa bait suci adalah sesuatu yang penting dalam budaya Yahudi. Bukan sekedar culture atau budayanya saja, tetapi memang bait suci itu merupakan pusat penyembahan orang-orang Yahudi kepada Tuhan Allah Israel. Jadi Anda lihat bait suci itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sakral. Karena di sanalah keberlangsungan bangsa Yahudi ditentukan. Seperti yang kita tahu, bahwa ketika mereka memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah Israel, maka bangsa Israel mengalami masa kejayaan. Tetapi ketika mereka menjauh, berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, bait suci digantikan dengan pusat penyembahan kepada dewa-dewa asing. Apa yang terjadi? Mereka diizinkan Tuhan terpuruk karena bangsa-bangsa lain menyerang dan mengalahkan mereka. Jadi justru di sini kita melihat benang merahnya bahwa bait suci itu adalah hal yang sangat penting buat keberlangsungan bangsa Israel sana. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Nah, tentu saja bahwa ini bicara soal pusat penyembahan, karena sebagaimana bait suci merupakan pusat penyembahan umat Israel kepada Tuhan, maka ini berbicara soal kita yang adalah bait suci, dan hidup kita mestinya jadi pusat penyembahan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita menjadikan hidup kita sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan? Dan sesungguhnya kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi, kadang-kala kita melewatkan bagian yang penting di sini. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita tahu bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan mestinya kita respect dan kita menghormati Tuhan yang ada di dalam kita. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah bukannya Tuhan menjadi pusat penyembahan dalam hidup kita, namun kita menjadikan dunia dengan segala keinginannya itu justru menjadi Tuhan atau ilah-ilah lain di dalam hidup kita. Kita menjadikan pekerjaan, kita menjadikan kekayaan, kita menjadikan uang, kita menjadikan materi, kita menjadikan hobi, kita menjadikan sesuatu yang lain di luar Tuhan, itu justru menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan tanpa sadar, pusat penyembahan kita sudah bergeser. Yang harusnya kita menyembah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, Yesus Kristus, namun ternyata bergeser. Kita menyembah kepada dunia dengan segala keinginannya. Dan itu sesuatu yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau pulihkan? Yang Tuhan pulihkan yang pertama-tama adalah pusat penyembahan kita dulu. Jadi selama Tuhan menjadi yang terutama, menjadi yang terpenting dalam hidup kita, amanlah keadaan kita. Namun ketika Tuhan bergeser dan kita gantikan dengan ilah-ilah asing, warning, itu masalah besar buat kita semuanya. Maka ketika kita membaca di Yeskiel pasal 40 ini, ada satu pertanyaan penting yang mesti kita jawab. Apakah hidup Anda, apakah hidup saya menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan Allah Israel? Di dalam bait suci atau pusat penyembahan artinya kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menjalani aktivitas sepanjang hari, apakah kita menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita? Apakah ketika kita bekerja, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita? Artinya kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan jujur, kita memberi arti, kita memberi makna dalam pekerjaan kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.
ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, ketika kita berada di ruang-ruang publik, apakah hidup kita membawa keharuman bagi nama Tuhan? Kalau itu yang terjadi, artinya bahwa hidup Anda dan hidup saya menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan. Saya berdoa, Yeskiel pasal yang 40 ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan berkati.